Aduh Pak Bupati, maksudnya bikin lagu kok malah bikin heboh? Besti, kadang yang bikin viral itu bukan kebijakan, tapi lirik lagu. Nah, kali ini sorotan datang ke Bupati Purwakarta, yaitu Saipul Bahri bin Zain, setelah lagu yang ia ciptakan menuai kritik karena dinilai banyak pihak mengandung lirik yang merendahkan perempuan. Awalnya mungkin niatnya cuma berkarya, tapi begitu lagunya beredar, yang nyanyi satu yang tersinggung malah rame. Warganet, aktivis perempuan, sampai berbagai pihak ikut angkat suara. Katanya, lirik seperti itu kurang pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya memberi contoh. Sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adilung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis dan kata menstruasi, utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Ironisnya, di Purwakarta sendiri kita tahu banyak pesantren-pesantren yang ustadz atau kiainya melecehkan santri-santrinya. Di tahun 2024 tuh masih ada 122 kekerasan terhadap perempuan. Kamu tuh pejabat daerah, di daerahmu tuh masih banyak anak-anak perempuan yang diperkosa sampai hamil dan berupaya untuk hidup berjuang habis-habisan melawan trauma, dan kamu milih merilis lagu seperti itu. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Turut berduka cita untuk Lagi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanan Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati bin Zain ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakeng kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya, tak terkecuali bin Zain. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu nulis lagu Lalaki Langit Lalanan Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi gak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Gak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai. Dan yang bikin cerita ini makin seru, muncul kabar kalau ia mendapat sanksi sosial berupa tugas membangun 10 rumah untuk janda muda di Purwakarta. Wah, netizen langsung bilang, ini hukuman atau program pembangunan nih? Kalau benar begitu, berarti efek sebuah lagu bisa panjang juga ya. Dari studio rekaman, ujung-ujungnya pegang semen dan batu bata. Dia lah mobilnya. Ya sini, aman, sini. Ya. Oke, sini deh, Om. Sini, Mam. Ya. Nah, jadi Pak Bupati sengaja kita mengundang Bapak pada hari ini tidak untuk melakukan hukuman, karena kita tidak punya otorisasi untuk memberikan hukuman kepada kepala daerah, karena dia adalah kepala daerah otonom. Tetapi kita ini diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan sanksinya sebenarnya sanksi itu ada di Kemendagri. Itu kan Pak ya? Sanksi Kemendagri, dan tugas kita adalah melakukan pembinaan. Nah, tentunya hari ini Bapak kan sudah juga diperiksa di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mohon maaf, hari ini kita ingin cepat selesaikan mengenai apa yang berkembang hari ini, yaitu tentang beredarnya sebuah lagu Lalaki Langit Lalana Bejat. Kita ingin yang pertama untuk meminta penjelasan Pak Bupati apa yang menjadi latar belakang dibuatnya lagu tersebut. Ya. Nah, Ya, itu kan berawal dari pertama suasana kebatinan dulu. Suasana kebatinan. Ya. Tapi bukan aliran kebatinan, Bapak. Bukan. Ya? Suasana kebatinan. Jadi kan perjalanan spiritual setiap orang itu kan berbeda. Kisah hidup seorang selalu berbeda-beda. Cerita cinta, cerita asmara, setiap orang itu berbeda, termasuk cerita cinta dan asmara dan keluarga saya pada saat itu. Dan itu saya tulis dalam bentuk puisi di tahun 2020. Puisi di tahun 2020. Oke. Jadi itu lahir dari Om Jen, seorang pengembara yang tersesat. Oke, gini aja biar lebih sederhana menjawabnya. Apakah lagu tersebut dibuat
berkaitan dengan karakter Om Jen atau Pak Bupati kan? Bapak Saiful Bahri Dinjen hari ini menjabat sebagai bupati. Yang waktu itu sebagai pengusaha yang ada kaitannya yang sering saya sampaikan, yaitu Bapak adalah seorang pengembara perempuan. Artinya nakal. Ya betul. Ya, betul kan? Bejat. Jadi lalana bejat. Memang laki-laki bejat. Tapi perlu diingat ya Besti, yang jadi sorotan bukan sekedar soal lagunya. Banyak yang menilai seorang kepala daerah tentu membawa nama institusi, sehingga setiap ucapan maupun karya yang dipublikasikan akan dinilai lebih ketat dibanding masyarakat biasa. Nah, yang bikin kolom komentar tambah rame, ada yang bercanda. Besok-besok kalau mau bikin lagu, mending minta review dulu sebelum rilis. Soalnya sekali lirik dianggap melukai perasaan publik, yang datang bukan cuma kritik, tapi juga konsekuensi. Di sisi lain, ada juga yang berharap polemik ini bisa jadi pelajaran, bahwa berkarya itu sah-sah saja, tapi tetap perlu mempertimbangkan dampaknya, apalagi kalau menyangkut isu yang sensitif seperti martabat perempuan. Jadi, sekarang tinggal kita lihat saja, apakah polemik ini benar-benar akan berakhir dengan langkah yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, atau justru masih akan terus jadi bahan perbincangan? Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah seorang pejabat publik memang harus lebih berhati-hati dalam berkarya? Atau netizen yang kali ini terlalu keras mengkritik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, julid boleh, fitnah jangan ya Besti.